Selamat datang kembali. Sekarang kita akan membahas sebuah praktik penting dalam pemrograman yang seringkali diabaikan oleh pemula, yaitu komentar dalam kode. Komentar adalah catatan atau penjelasan yang kita tambahkan ke dalam kode program kita. Komputer akan mengabaikan baris-baris komentar ini saat menjalankan program, namun komentar sangat berguna bagi kita sebagai programmer dan juga bagi orang lain yang mungkin membaca kode kita. Dalam Python, kita membuat komentar satu baris dengan menggunakan tanda pagar atau simbol hash /. Semua teks setelah tanda ukegid hingga akhir baris akan dianggap sebagai komentar dan tidak akan dieksekusi oleh Python. Mengapa kita perlu menulis komentar? Ada beberapa alasan penting, di antaranya adalah penjelasan kode. Komentar membantu kita menjelaskan apa yang sedang dilakukan oleh bagian kode tertentu. Ini sangat berguna ketika kode kita menjadi lebih panjang dan kompleks, atau ketika kita kembali melihat kode yang sudah lama kita tulis dan mungkin sudah lupa detailnya. Bayangkan kalian sedang membangun sebuah rumah dengan banyak ruangan dan fungsi yang berbeda. Komentar seperti label pada setiap ruangan menjelaskan fungsinya. Dokumentasi. Komentar bisa berfungsi sebagai dokumentasi singkat dari kode kita. Mereka membantu orang lain atau diri kita di masa depan untuk memahami logika dan tujuan dari kode tersebut tanpa harus membaca setiap baris kode secara detail. Ini sangat penting ketika bekerja dalam tim. Debugging, penelusuran kesalahan. Kita juga bisa menggunakan komentar untuk sementara waktu menonaktifkan beberapa baris kode saat kita sedang mencari kesalahan, debugging. Dengan menambahkan tanda Achilles di awal baris kode, baris tersebut tidak akan dieksekusi, sehingga kita bisa mengisolasi bagian kode yang mungkin bermasalah. Catatan atau pengingat. Komentar juga bisa kita gunakan untuk meninggalkan catatan atau pengingat untuk diri sendiri atau anggota tim lainnya tentang hal-hal yang perlu diperbaiki, ide-ide pengembangan selanjutnya, atau hal-hal penting lainnya terkait kode tersebut. Ada juga jenis komentar yang disebut docstring, documentation string. Docstring digunakan untuk mendokumentasikan modul, fungsi, kelas, atau metode. Docstring ditulis di antara 3 tanda kutip ganda. Docstring goes here. Dan biasanya terletak di baris pertama setelah definisi modul, fungsi, kelas, atau metode. Perhatikan kode di layar ini. Kata def yang berwarna keunguan adalah kata kunci yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi di Python. Kata hitung luas persegi adalah nama fungsi yang kita buat. Nama ini menggambarkan bahwa fungsi ini akan digunakan untuk menghitung luas persegi. Kata sisi adalah parameter yang diterima oleh fungsi. Parameter ini akan digunakan sebagai input untuk menghitung luas persegi. Dalam konteks ini, kata sisi merujuk pada panjang sisi dari persegi. Pada kata menghitung luas persegi berdasarkan panjang sisinya. Ini merupakan docstring yang merupakan komentar yang menjelaskan fungsi. Docstring ini memberikan informasi tentang apa yang dilakukan fungsi, argumen yang diterima, dan nilai yang dikembalikan. Kata args menjelaskan parameter yang diterima oleh fungsi. Dalam hal ini, kata sisi adalah panjang sisi persegi dalam satuan cm. Kata returns menjelaskan nilai yang akan dikembalikan oleh fungsi, yaitu luas persegi dalam satuan cm persegi. Pada baris luas sisi. Di sini, kita melakukan perhitungan untuk menghitung luas persegi. Rumus untuk menghitung luas persegi adalah panjang sisi dikalikan dengan panjang sisi itu sendiri. Kata luas adalah variabel yang menyimpan hasil perhitungan. Dalam hal ini, sisi kali sisi, akan memberikan nilai luas persegi. Pada baris kode bagian return luas adalah kata kunci yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari fungsi. Dalam hal ini,
fungsi akan mengembalikan nilai luas yang telah dihitung sebelumnya. Ketika fungsi ini dipanggil, nilai luas persegi akan dikembalikan kepada pemanggil fungsi. Jadi pada kesimpulannya, semua tulisan yang ditandai dengan warna hijau dan diapit oleh 3 tanda kutip 2 itu adalah docstring. Docstring ini sangat berguna karena bisa dibaca oleh alat dokumentasi otomatis dan juga bisa diakses langsung dari dalam Python menggunakan fungsi help. Dalam proyek pengembangan web dan API dengan Flask nanti, komentar akan sangat membantu kita dalam menjelaskan logika root, fungsi-fungsi yang kita buat, dan bagaimana data diproses. Biasakanlah untuk selalu menulis komentar yang jelas dan ringkas pada kode kalian. Kode yang baik bukan hanya kode yang berfungsi, tetapi juga kode yang mudah dipahami. Di video berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana program kita bisa berinteraksi dengan pengguna melalui input dan output dasar. Tetap semangat!